Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: لا يزول قدم يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sadaqallahu wa rasulah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, Allah masih memberi kepada kita begitu banyak nikmat. Baik nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita semua masih mampu dan mau untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, kalau datang waktu Jumat itu maka segeralah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan salat Jumat. Fas'au ila dzikrillah, segera, kata Allah. Wadarul baina, tinggalkan semua aktivitas kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kelak di hari kiamat kita dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus diberikan syafaat olehnya, yang dimana pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yang fa'malu wala banun, tidak ada gunanya harta di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, tidak ada gunanya anak, semua kita mengatakan nafsi-nafsi masing-masing, kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib menghimbau kepada kita semua, khususnya kepada khatib pribadi, yang sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah akan muliakan orang bertakwa sekarang waktu di dunia ini maupun kelak di hari kiamat. Allah mengatakan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah akan muliakan manusia itu sekarang maupun kelak di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita adalah tentang 4 kunci agar tidak rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ambil surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala surah ini menjelaskan tentang manusia itu rugi jikalau dia tidak mengerjakan yang Allah perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
demi waktu. Waktu itu yang senantiasa kita lewati dari hari ke hari. Maknanya apa? Waktu itu adalah umur kita yang kita pakai. Umur kita akan kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita gunakan umur itu? Waktu itu, kita waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak menyebut hal ini. Wal asr, ini waktu kata Allah. Wal nahar, ini waktu nahar. Wal lail, demi malam. Waktu har, banyak sekali Allah bersumpah tentang waktu itu. Itu menandakan kaum muslimin rahimahumullah, waktu ini penting. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazulu qadam abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an umrihi fima afnah. Kelak di hari kiamat, kata Rasulullah, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah, orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah banyak hartanya, karena banyak harta itu ujiannya berat. Bukanlah banyak anaknya, bukanlah tinggi jabatannya, bukan orang yang seperti itu yang orang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika orang kaya itu kita anggap bahwa kita beruntung karena kita kaya, maka kita terlalu miskin kaum muslimin rahimahumullah. Orang-orang Arab itu, orang-orang Eropa itu jauh lebih kaya daripada kita. Maka kaum muslimin rahimahumullah, demi waktu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf, orang miskin itu kaum muslimin rahimahumullah, waktu yang dia pakai pada hari itu tetap 24 jam. Atau orang yang paling kaya di muka bumi ini juga waktunya sama, 24 jam. Orang yang bisa mengatur hidup rumah tangganya dengan baik, waktunya sama, 24 jam. Atau orang yang rumah tangganya berantakan, kacau balau, waktunya sama, 24 jam. Atau orang bisa baca Quran dengan banyak, dengan lancar, waktunya sama dengan kita, 24 jam. Atau orang tidak bisa baca Quran, tidak mau baca Quran, tidak mau belajar Quran, sama waktunya, 24 jam. Maka kata Allah, Allah bersumpah wal asr, demi masa, semua kita itu rugi. Semua kita rugi. Illal ladzina amanu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa orang beruntung itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kaya, bukan banyak hartanya, bukan tinggi jabatannya, tetapi dia paham tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita kaum muslimin rahimahumullah, kita paham bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman itu kaum muslimin rahimahumullah tidak cukup dengan mengucapkan aku beriman, karena Allah pernah mengatakan, beliau hanya mengatakan aku beriman saja, tapi Allah tolak pengakuannya. Kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idzan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian manusia, kata Allah, dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kiamat, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tolak pengakuannya bahwa dia beriman kepada Allah. Maka beriman kepada Allah itu kaum muslimin rahimahumullah harus lengkap 3 syarat. Yang pertama, tasdiqun bil qalbi, bahwa dia yakin seyakin-yakin dalam hatinya bahwa Allah itulah Tuhan dia, dan semua yang Allah perintahkan itu adalah kebenaran, dan semua yang Allah larang itu adalah keburukan. Itu harus tertanam dalam hati kita. Dan yang kedua, waqaulun bil lisan, orang yang beriman itu kaum muslimin rahimahumullah, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup mengakui di hati, ucapkan di lisan, tetapi waf'al bil arkan. Itulah iman itu kaum muslimin rahimahumullah. Orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, dia paham dengan keimanannya, dia yakini dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, dan dia kerjakan dengan semua anggota tubuhnya. Maka dalam lanjutan hadis yang Rasul katakan tadi, bahwa
senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tanya itu. Maka kaum muslimin rahimahumullah, orang beruntung itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kunci yang pertama adalah bahwa dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, dengan mulutnya, dengan perbuatannya. Itulah orang yang beriman, orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang beruntung itu orang beriman, paham dengan keimanannya, maka wa'amilus salihah, orang itu mengerjakan amal soleh. Orang yang hanya mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak beramal, itu nonsense. Hanya mengaku-ngaku saja, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruhkan perintah salat, dia tak salat. Padahal salat kata Allah, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus salata li dzikri." Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, tentang salat ini mengatakan, sungguh aku ini Allah. Allah kenalkan dirinya kepada kita semua. Sungguh kata Allah, la ilaha illa ana, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'buduni kata Allah, maka sembahlah aku. Sembah aku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus salata li dzikri, maka dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Beramal soleh, sangat banyak amal-amal yang bisa kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dibagilah amal-amal itu menjadi dua saja. Yang pertama, amal itu mahdoh, yang Allah tetapkan waktunya, Allah tetapkan jumlahnya, dan Allah tetapkan semua yang mengikutinya. Misal Allah Subhanahu wa taala meletakkan salat yang wajib bagi laki-laki itu Jumat, maka Jumat salat itu dikatakan ibadah mahdoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya hari Jumat saja. Atau salat maghrib bisa dan sebagainya. Ini mahdoh kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa? Allah tetapkan waktunya, jadwalnya, jumlahnya sekaligus. Ada yang lain mahdoh, yang selain itu terserah, semua kebaikan itu ada manfaatnya, maka Allah anggap itu ibadah. Memberikan anak yatim makan, memberikan fakir miskin uang dan lain sebagainya, dan itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beruntung itu, orang yang tidak rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang senantiasa mau beramal saleh. Maka dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Barang siapa hendak bertemu dengan kelak di hari kiamat kata Allah, maka falyamal 'amalan shalihan, maka dia harus beramal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak menduakan aku kata Allah. Ketiga, orang beruntung itu kata Allah, dia mendakwahkan kebenaran, wa tawassaw bil haqq. Maka semua kita ini adalah pendakwah. Semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku beriman kepadanya itu pendakwah kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini kata Allah adalah umat terbaik sepanjang masa, sepanjang sejarah. Tugas kita agar kita menjadi umat terbaik itu, maka kita mengajak orang berbuat kebaikan, melarang orang untuk tidak berbuat kemaksiatan. Itulah tugas orang terbaik itu. Maka semua kita adalah pendakwah, baik untuk berdakwah kepada istri-istri kita, berdakwah kepada anak-anak kita, menjadi suri teladan kepada mereka, agar mereka mau semuanya menghadap Allah, agar mereka semuanya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, orang beruntung itu kata Allah, bersama-sama mereka untuk mendakwahkan kesabaran. Sabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah itu butuh kekuatan, butuh kesabaran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar itu tiga.
As-sabru yang pertama itu sabar untuk menahan ujian. Ujian Allah kepada kita itu yang sesuatu tidak enak itu kita mampu menahannya, bahwa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau dia taat maka sabar karena Allah uji. Bangun tengah malam itu tahajud itu sulit kaum muslimin rahimahullah. Tapi dengan kesabarannya, dengan kekuatan sabarnya, dia bangun tengah malam untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, sabar itu tahan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sabru salasah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dakwah kita. Jangan sampai umat Muhammad ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermaksiat kepadanya. Karena jika kita tidak peduli tentang kemaksiatan itu, kaum muslimin rahimakumullah, Allah mengancam kita. Allah akan turunkan siksa kepada kita semua. Tidak pandang bulu mau dia ulama, orang alim, semua Allah berikan ujian itu. Jikalau musibah itu telah Allah timbul kepada kita, maka kita tidak bisa menghindarinya. Maka tugas kita sesama kaum muslimin rahimakumullah mengingatkan orang-orang yang berbuat salah. Hari ini kaum muslimin rahimakumullah sangat banyak orang-orang kita, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi bermaksiat siang dan malam dengan berbagai macamnya, dengan berbagai macam bentuknya. Maka tugas kita bersama-sama bagaimana mencegah anak-anak kita untuk tidak lagi main judi online, tidak lagi main judi sabung ayam, tidak lagi main judi mancing dan sebagainya. Karena semua aktivitas hari ini dibalut dengan judi. Tetapi itu kaum muslimin rahmatullah menjadi penyakit masyarakat pada hari ini. Tugas kita lah, kata Allah, tugas umat Muhammad lah. Karena kita ini umat terbaik, maka tugas kita bersamalah untuk mencegah kemungkaran itu terjadi di bumi. Fa'tabiru ya ila basar la'allakum turhamun. Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وكل الزمان يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.